Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. eh Pagi ini sebelum kita mulai ngopi dulu ya. Biasanya kita mulai langsung ngopi, ini ngopi dulu baru mulai ya. Ya, kita ngopi dulu aja. Alhamdulillah. Segar kopi hitam. Oke. Jadi kali ini sudah ada di depan saya ya. Di depan saya kotak biru putih. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu sama teman-teman ya. Ini kotak biru putih. Bofeng itu biasanya kalau tidak biru tua, coklat. Nah, ini lain ini biru putih nih. Kenapa biru putih? Ya, karena ada tulisan beda di sini ya. DMR. Nah, DMR. DMR. Jadi DMR atau DMR. Digital Mobile Radio. Jadi ini adalah bofeng yang mungkin ya bukan hanya bofeng ya, banyak radio yang sudah mengeluarkan DMR. Dan kali ini baru sekali ini saya nge-review DMR. Tapi kelihatannya sekarang reviewnya nggak terlalu full sampai membuat program DMR-nya tidak. Karena ya kita unboxing dulu aja. Kenapa? Alasannya kenapa? Nanti setelah saya unboxing pasti Anda tahu. Sehingga saya tidak bisa membuat tutorial full sampai program radio ini nanti memprogramnya bagaimana, karena barangnya lagi jalan ke sini. Kalau seandainya barangnya sama-sama datangnya ya langsung kita buat tutorial untuk programnya. Oke, yang penting kita unboxing aja dulu ya. Penasaran kan dengan bofeng DMR? Saya juga penasaran. Sama-sama kita buka boxnya.
Depan kita sudah ada radionya. Ini Baofeng DMR ya. Baofeng DMR. Ya, seperti itu. Kiri kanan, kanan kiri. Nah, di sini ada tulisannya. Apa ini ya? Tulisannya digital analog compatible dual time slot, dual band, MB plus 2 vocoder, SMS function, digital signal function, CTSS, DCSS, digital mode support, the use of repeater, digital alarm function. Oke, kita buka aja. Ini adalah DM1702 ya, 1702. Nah, ini biasa kita dapat user manual, agak tebal ya, karena ini DMR ya, mungkin banyak programnya. Nah, ini radionya. Ini radionya Baofeng DM1702, power 5 watt, frekuensi 400 sampai 470, kemudian 136 sampai 174. Oke. Ya, kita taruh, kita dapat baterai. Dapat baterai Baofeng. Di sini dapat baterai 7,4 volt 2200 mAh, 16,28 watt per hour ya. Oke, 2200 cukup ya. Nah, cukup lah. Kurang ya nanti dicas lagi kalau lowbat gitu ya. Santai aja. Dapat antena. Nah, antena Baofeng. Ini sama dengan antena Baofeng BFH. Terus ya antena BFH, terus antena Baofeng dulu ya. Cuman yang saya heran ini agak berat ya. Nggak tahu kenapa ini. Saya megang antena Baofeng yang ini agak berat. Nggak seperti antena Baofeng biasanya ya. Ya, ini agak berat, tapi nanti kita coba aja. Kita tes. Dapat chargernya. Chargernya ya khusus untuk DM1702, lampunya panjang banget. Ya. Kemudian dapat apa lagi? Oh, dapat adapternya, dapat belt clipnya, dapat tali, dapat earphone. Nah, handsfree maksudnya. Nah, ya kenapa saya bilang kita nggak bisa detail sekali sampai program, karena nggak ada kabelnya nih, nggak ada kabel datanya. Jadi kabel datanya ini bukan kabel data Baofeng biasa yang biasa kita pakai, UV5R dan segala macam itu nggak bisa dipakai di sini, di DMR ini nggak bisa. Jadi dia khusus kabel data untuk DMR. Nanti dalam perjalanan masih dipesan ya, kabelnya belum datang. Ya nanti kalau sudah datang kita akan coba untuk buat program DMR-nya. Gimana caranya ya? Nah, saya juga nanti coba. Ini kita pasang ya. Ini antep ini antenanya. Saya nggak tahu kenapa agak berat dibandingkan antena Baofeng yang lain. Jadi masuk. Ini juga bagus ya. Belakangnya ini kasar begini, pegangannya bagus, mantap ini. Nggak licin-licin. Tinggal kita dorong aja. Oke. Udah ngancing ya, dorong. Nah, ngancing kan. Ini locknya di sini. Itu locknya. Nah, di sini ada, di sebelah kanan ada port speaker. Nah, bukanya seperti ini ya, ke samping gitu. Nah, di sini ada port headphone, mic. Kemudian di sini ada USB, micro USB di bawahnya ya. Nice. Kemudian di atas ada lampu. Kemudian ini on off volume. Ini tombol alarm kayaknya kalau salah. Kemudian ini tombol fungsi, ini lampu di atas, tombol fungsi lampu, dan tombol fungsi digital, misalnya kita pindah ke digital atas apa digital atau analog ini ya. Kemudian ini tombol untuk atas bawah, frekuensi atas bawah. Kalau kita mau pindah ke atas, pindah ke bawah, pencet yang ini ya.
Kemudian di depan ada menu. Tombol naik turun, back, kemudian ini tombol interface juga ya. Jadi kalau kita mau program, mau nyolokin kabel di sini, ini radio dihidupin sambil mencet ini ya. Nah, nanti layarnya di sini tidak ada tampilan apa-apa, cuman lampu warna hijau, itu berarti udah standby untuk siap kita program ke laptop atau ke PC. Namun saya belum bisa melaksanakannya karena kabelnya tidak ada. Tapi tetap ini radio bisa dipakai. Tetap radio ini bisa dipakai untuk analog. Saya akan kasih tahu caranya nanti ya. Jadi jangan khawatir. Radio apapun itu bisa dipakai. Meskipun bofeng ini bofeng yang agak canggih, tapi bisa kita buat secara manual bagaimana caranya. Kita pakai radio ini untuk bisa memancar, bisa memakai untuk repeater, bisa kita pakai untuk direct juga bisa ya. Jadi bukannya tidak bisa, semuanya bisa kita laksanakan. Oke, kita on-kan saja. Tampilan awalnya seperti ini. Ya, tampilan seperti itu. Volumenya agak keras ya. Ini volumenya agak keras. Oke, kita pindah. Mungkin ada gangguan di. Nah, ini kita cari frekuensi yang sepi. Nah, itu sudah nggak ada ya. Ini kan kita pencet atas bawah ya, nih. Tuh. Oh, di atas berarti ada spletan. Kita cari yang kosong. Nah, udah sama-sama kosong, di situ aja lah. Oke, ini jadi tombol atas bawah pindah ya. Analog. Ini masih ini berarti analog. Kalau D itu digital. Nggak ada ya. Ini saya pencet lampu ya. Tuh lampunya terang sekali ya. Jadi satu kali pencet aja di atas ini untuk lampu. Oke, untuk volume. Oke. Kemudian menunya di sini kalau zone 2 itu analog ya. Kalau kita pindah ke zone 1 ini digital. Kita coba ya. Nah, udah masuk ke digital. Di sini menunya kita lihat, menu digital sama menu analog beda ya. Kalau digital di sini ada kontak, ada digital kontak, new kontak, manual dial. Jadi di sini digital kontak, misalnya kita mau kasih angka call 1 apa, ini ID-nya ya, seperti itu. Kemudian bisa send message ya ke call 1, new kontak kalau kita mau masukin kontak baru. Kemudian manual dial ini DTMF seperti itu. Kemudian di sini scan berdasarkan apa? Scan switch apa scan list ya. Kemudian zone ini tadi pilihan antara zone 1 zone 2 ya. Kemudian message, kita mau nulis message, kita bisa lihat message yang dikirim inbox atau kita mau nulis di sini write. Kita bisa ngetik pakai tombol-tombol yang ada di sini ya. Kemudian outbox ini kita kalau ngirim. Kemudian ini yang kita kirim, file yang kita kirim outbox ya, sorry. Quick text ini kalau kita mau buat message, message one ini ada teks yang kita input dari program. Message one misalnya hello atau apa gitu ya, terus langsung send gitu ya. Itu sorry keliru ya. Kemudian ini salah ya, ini salah, tapi kita balik aja. Jadi ada quick text yang udah disimpan, tadi belum ada, kosong ya. Kemudian draft box ini kalau yang belum sempat kita kirim nanti masuk di draft. Delete ini yang kita mau hapus, mana yang mau dihapus ya. Oke, kita kembali. Kemudian selain message ada call log ya. Call log ini miss call, answer, atau kayak telepon lah seperti itu ya. Kemudian setting. Nah, di sini setting ini ada radio setting, ada toggle on, tones, alt rate, text power, backlight, squall. Nah, di sini bedanya squallnya di digital sini beda ya. Tidak seperti squall di radio analog. Di sini squallnya hanya normal dan tight ya. Normal ini berarti mungkin antara 1 sampai 5 gitu ya squallnya. Kemudian tight itu lebih terbuka, lebih ke bawah lagi ya. Seperti itu ya. Oke, kemudian radio info di sini menginformasikan radionya. Jadi ID radio ini kita isi, PTT ID-nya berapa.
Nanti ada info radionya. Just version, radio version di sini firmware-nya udah terupdate ya sampai 02023. Oke, program radio di sini ada RX frekuensi, TF frekuensi, timeout timer, TX contact, color mode, time slot, radio ID, seperti itu. Oke, kemudian apalagi ya, kayaknya sudah itu aja. Kalau untuk yang digital ya, digital di sini kayaknya kalau nggak salah tadi ada record ya, tapi saya nggak tahu ada nggak di sini. Fox clock, private call mode. Nah, ini nih kita ada settingan clock ya. Settingan clock di sini kalau HT-HT biasa kan nggak ada ya. Ini ada nih. Ada settingan clocknya. Jadi kita bisa setting time, bisa setting date. Private call match, kemudian ada group call match, kemudian record. Nah, di sini record kita bisa ngerekam suara ya, ngerekam suara. Kita tinggal mau setting apa aja yang mau direkod ya. Misalnya mau direkod RX-nya, TX-nya atau RTX gitu ya. Oke, nice. Kemudian APRS. Nah, di sini karena ini versinya bukan versi yang GPS, jadi APRS-nya kosong ya. Karena ini bukan versi yang ada GPS-nya. Jadi ini yang lebih murah ya, harganya sekitar 855. Ya, ini sekitar itu. Jadi kalau yang ada GPS-nya mungkin 1 jutaan lebih ya, yang ada GPS-nya. Oke, kita coba ke menu yang lain. Kita pindah ke analog. Kita masuk ke zone 1, zone 2 ya, zone 2 menu. Nah, di sini zone 2 ini atau di analog ini kita bisa membuat program. Jadi membuat channel kita bisa pakai, kita bisa mancar di mana saja kita mau ya. Jadi meskipun ini tidak terhubung dengan komputer, meskipun tidak ada VFO mode-nya di sini, namun kita bisa menginput frekuensi untuk TX dan RX. Jadi sama saja sebenarnya dengan VFO, tapi dia di sini lebih simple lagi gitu ya, lebih simple lagi. Contoh seperti ini. Contoh saya kembali dulu ini di 1 ya, memori 1. Misalnya memori 1 di sini frekuensinya saya akan transmit di 555 atau 14555 atau 14564 ya. Jadi begini caranya. Karena nggak mungkin ada VFO di sini, kita nggak bisa ngisi ya, nggak bisa ngetik di sini frekuensi apa, itu nggak bisa. Caranya seperti ini. Kita masuk ke setting, kemudian program radio, kita masuk ke radio. Nah, sekarang kita tentukan RX, kita mau mancar di mana terimanya, kita pencet RX, oke, sudah, kita oke, kita back, ini untuk mundur ya, untuk menghapus, kita back. Nah, saya mancar di 14564, misalnya seperti itu, saya oke. Setelah kita RX-nya sudah oke, sekarang saya TX-nya di mana? TX-nya yang sama gitu ya, oke, TX-nya sama, kita oke lagi, kita rubah. Ya, TX-nya tetap kita samakan 164, oke. Setelah kita di sini ada timeout timer, ada CTS, DCS. Ini kalau kita mau setting repeater gitu ya. Oke, kita kembali di memori 1 sudah tersimpan. Oh, jadi di sini saya mohon maaf ya. Di sini karena ini stepnya ngaturnya dari komputer, berarti ini stepnya masih 12,5 sehingga saya setting lagi frekuensinya yang di genap. Saya coba di 1. Nah, di sini 5 ya, saya kasih 5 aja. Oke, RX-nya juga begitu, TX-nya juga begitu ya. Ini saya rubah lagi menjadi 5 saja ya. Karena 4 tadi itu ternyata stepnya dari program komputernya belum dirubah menjadi 5 kHz, 5 Hz ya. Oke, ini radio ID CTS ini harusnya CTSS ya. Ini untuk repeater. Kita bisa TX. Nah, jadi kalau kita transmit kan kita ngirim tone nih. Nah, kita milih yang TX tone tadi ya.
bukan yang RX. Sorry tadi kepencet ya. Ya, oke seperti itu ya. Jadi ini sudah nih, ini bisa kita transmit. Ini powernya kayaknya high ini ya. Kalau kita mau rubah power low, kita setting radio TX power. Udah low ya, udah low, oke. Jadi udah langsung kita panggil, pakai aja ini, kita pakai. Tuh, kita langsung mancar di sini. Nah, sekarang gimana caranya kita mau masuk ke repeater? Kita buat repeater, misalnya begini. Saya mau, jadi kita nggak bisa masuk di VFO, nggak ada VFO di sini. Langsung aja, kita mau repeater, kita langsung program radio, RX-nya, misalnya mau ngukur SOR-nya, antenanya ya. Saya penasaran antenanya kok berat sekali ya. Ada apa ya antenanya kok berat? Bukan berat sekali, maksudnya dibandingkan dengan antena Baofeng yang lain ini kayak terasa agak berat gitu loh. Bukan berat sekali, tapi agak terasa mantap gitu dibandingkan antena-antena Baofeng yang lain. Saya nggak tahu kenapa ya. Ini radionya juga gede ya. Ini radionya besar nih. Ya seperti kalau Anda punya TYT 8200, TH 8200 persis ini besarnya segini. Oke, kita hidupkan Nano VNAF. Jadi buat teman-teman ya, untuk Nano VNAF ini kalau ada yang mau beli Nano VNAF, Nano VNA, semuanya itu sama aja. Tapi F ini dan H, kemudian ada yang VNA2, itu yang membedakan adalah range frekuensinya dan fasilitas menunya aja. Kalau untuk cara-caranya sama semua persis ya. Jadi bagi Anda yang mau kalibrasi atau apa, silakan Anda lihat saja cara-cara yang pernah saya sampaikan ya. Oke, kita start di 140 MHz. Oh, salah. MHz sampai di 174 MHz. Oke, kita lihat. Untuk SOR-nya, antena ini kalau di VHF dia tidak terlalu lebar juga, dan SOR-nya juga tidak terlalu rendah ya, masih agak tinggi. Jadi di atas dia sampai 152. Dia paling rendah di 149 itu 1,5, kemudian 1,7 di 147 ya, terlalu tinggi frekuensinya. Saya nggak tahu apakah di UHF-nya. Kita cek untuk SWR-nya atau SWR-nya. Kita cek wattnya, watt radionya ya. Kita coba cek watt radionya. Kita coba di VHF dulu ya. Di VHF. Ya kita coba di sini aja di VHF. Kita cek SWR-nya lagi, powernya, sorry. Low power ya, udah bener low power. Oke. Kita tes ya, low powernya 1,5 watt lebih ya, 1,5 watt lebih. Sekali lagi kita lihat ya, supaya lebih jelas saya perdekat supaya jelas ya. Oke, kita tes lagi low powernya sekali lagi ya, 1,5 watt lebih. Oke, setelah kita set low power, sekarang saya set high power. Oke, kita sudah hubungin Pak Pri Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee untuk standby di 565 ya. Mudah-mudahan beliau udah standby nih. Saya panggil coba ya.
Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, monitor Pak Pri. Kita coba kepekaan resipnya untuk DMR ini. Settingannya, squelnya kita cek ya. Squelnya dia ada di tight ya. Squelnya di tight. Bukan normal. Kalau normal nggak tahu ya. Ini tight aja, coba bisa nggak ya? Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Kelihatannya Pak Pri salah frekuensi ya. Kita WA dulu ya. Mungkin beliaunya salah ini. Dia manggil di bawah. Ini radionya karena settingan stepnya itu belum pas di radionya. Karena ini settingan di komputer, maka saya belum bisa nyeting di 64 bisanya. Nah, ini. Ya saya Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Gimana terima Pak Pri ganti? Oh 59 ya QSL. Posisi antenanya tak naikin malah nggak bisa dengar ya. Saya gitu Pak Pri. Ini dipol yang kemarin cuman posisi tak naikin mungkin kehalang ya. Nanti coba tak turunin sedikit supaya lebih bagus ya, gitu Pak Pri. Ya, bagus saya terima Pak Pri. Memang nggak full seperti kemarin ganti. Iya, ini saya pakai hack ini. Tadi pakai low Anda nggak aja. Coba tak low lagi ya, tak low lagi. Ya Pak Pri lo, kita rubah ke Ya, ini tak normal. ya. Normal nggak bisa squelnya, jadi kita harus pakai tight. Sampai itu. Bisa Pak Pri, tapi putus-putus. Bisa Pak Pri, putus-putus. Coba saya turunin antena di luar dulu Pak Pri ya. Saya turunin coba ya. Pak Pri tunggu aja dulu, saya turunin antena di luar sebentar. Kita turunin antena dipolnya terlalu tinggi, saya turunin sedikit. Ya, kita turunkan posisinya. Mudah-mudahan bagus. Oke, sudah kita turunkan ya. Saya panggil lagi Pak Pri ya. Mudah-mudahan bagus. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, Yankee Bravo itu Victor Sierra Yankee, partner 20 ganti. QSL ini tak turunin. Ini pakai low tuh Pak Pri ganti. Saya pakai low ganti.
Oke, Sel, bisa didengar Pak Pri. Kalau tadi saya naikin malah nggak bisa bagus ya, ganti. Ya, dinaikin tadi Anda saya tidak terdengar di tempat Anda, baru pakai hack, baru kedengaran. Di Medo agak putus-putus. Demikian ini saya sekarang running low. Kayak biasanya ganti. Oke, KSL Pak Pri, KSL. Suara saya banter nggak Pak Pri ganti? Banter ya, coba saya kasih turun volumenya Pak Pri. Mic-nya bisa nggak ya, pengaruh nggak ya? Coba saya setting ya. Jadi ini saya setting gain levelnya dari mic. Dari sini ya dulu ya. Gain level mic-nya itu kita masuk di radio setting ya. Di radio setting kita masuk ke Vox. Di situ ada gain level, kita kurangi menjadi 1. Jadi Vox itu menu Vox setting, radio setting, menu Vox, kemudian nanti di Vox itu ada 2, Vox dan gain level. Gain levelnya kita rubah jadi 1. Tadi 9 full. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Pengaruh nggak Pak Pri dengan yang tadi ganti? Apa ada kecil hampir nggak ada bedanya nggak sih? Oh, hampir nggak ada bedanya ya, sama aja ganti. Jadi sama saja, kita kembalikan aja ke 9 ya tadi untuk gain levelnya ke 9. Oke Pak Pri, kalau gitu saya coba high power Pak Pri ya ganti. Ya, kita coba ke high power. Ya, ini sudah high power. Kita coba tes. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie tuh Yankee India Zulu gimana Pak Pri ganti? Tadi 40, 60-nya. Oke, terima kasih Anda sudah nonton video saya sampai selesai. Review Baofeng DM1702 radio DMR yang lumayan ya, kita mancar lumayan, dan memang resipnya tidak sebersih analog dari UVB5 resipnya, tapi pekanya sama, bahkan lebih peka ini. Kalau saya perhatikan lebih peka ini karena ini tadi squelnya saya normalkan, saya taik, saya persempit juga, saya perkecil, itu sama saja ya. Jadi resipnya masih bisa. Kalau ini di white tadi putus-putus, harus di narrow. Jadi seperti itu. Kalau ini dia bisa langsung menerima tanpa harus dirubah-rubah apa-apanya gitu ya. Kemudian modulasinya dari Baofeng DM1702 ini cukup kenceng, bagus, bersih, diterima oleh Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee. Jadi bagi Anda yang mungkin mau beralih ke radio DMR, bisa dipertimbangkan Baofeng DM1702, harganya di bawah 1 juta, ya tepatnya sekitar 855.000 di tempat toko yang saya beli. Nanti saya akan pasang linknya ya, nanti akan saya pasang linknya di deskripsi, Anda bisa lihat di situ. Kalau belum naik, kalau sudah naik ya saya nggak tahu ya, mungkin kisaran tetap masih di bawah 1 jutaan gitu ya. Jangan lupa bagi Anda yang beli radio DMR 1702, jangan lupa Anda beli kabel datanya sekalian di toko yang saya kasih linknya. Nanti di situ Anda bisa beli kabel datanya juga, di situ ada juga, bisa Anda beli ya, sehingga ketika Anda beli radionya, Anda sudah bisa mempergunakannya untuk diprogram ke komputer. Jangan seperti saya nggak tahu. Saya kira kabel datanya sama dengan Baofeng yang lain dan radio-radio yang lain. Begitu saya tancepin, nggak berfungsi, nggak jalan. Karena kalau yang kabel data yang biasanya kan kita harus milih portnya ya, harus milih COM portnya. Kalau ini nggak, otomatis begitu dicolokin, komputer baca langsung baca dari sini. Tidak perlu kita setting-setting harus port berapa, nggak perlu. Makanya kabel datanya beda dengan kabel data Baofeng yang biasa gitu. Itu sekedar informasi dari saya supaya Anda bisa mempersiapkan jika Anda membeli radio DMR.
Tapi kalau Anda beli yang tipe di atasnya, DMX, kelihatannya kalau yang DMX itu sudah ada kabel datanya dan harganya juga jauh lebih mahal. Jadi kalau yang DMX itu paling murah 1.200.000-an ya DMX. Udah include dengan kabel datanya. Kalau ini belum dengan kabel datanya. Tapi kalau saya lihat dari bentuknya, pegangannya cukup worth it ya, cukup bagus lah. Kalau saya sih senang ya. Kalau saya, tapi kalau Anda saya tidak tahu apakah Anda suka apa enggak. Ya satu kekurangannya saja di sini sudah nggak dapat radio FM lagi. Jadi kalau radio analog masih bisa dengerin FM, di sini udah nggak ada, ya sudah nggak ada. Saya cari menunya nggak ketemu, ya. Jadi saya cari menunya nggak ketemu, FM-nya di mana. Apakah saya yang mungkin saya belum nemu, atau kalau Anda mungkin ada yang sudah nemu menu FM-nya di mana radio? Kalau ada kasih tahu saya. Tapi kalau nggak ada ya berarti memang nggak ada ya, karena saya cari nggak ketemu. Oke, itu saja. Terima kasih Anda sudah menonton review saya mengenai Baofeng DMR DM1702 ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa mengobati rasa penasaran Anda bagi Anda yang mungkin mau pakai radio DMR. Ini satu jawabannya dari saya. Mudah-mudahan bisa merefleksikan atau memberi gambaran sebelum Anda membeli sebuah radio DMR. Jadi kalau DMR itu digital itu mancarnya tidak segede analog ya. Jadi ketika power analognya segitu, dia ketika DMR dia diturunkan karena dia membawa data gitu ya, membawa data supaya datanya tidak rusak atau tidak hilang atau apa, dia memang powernya agak diturunkan. Seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, sekali lagi ini radionya cukup worth it untuk dibeli jika Anda ingin beralih ke DMR. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa like and subscribe, komen, dan tentu terima kasih sekali buat Anda yang sudah setia bersama saya di channel Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Mudah-mudahan kita masih bisa berbagi, masih terus memberikan yang terbaik buat Anda, dan ya mohon maaf kalau sekarang udah agak lambat ya, tidak seperti biasa pagi-pagi udah on air. Kemarin ada trouble di alat rekamnya sehingga saya harus perbaiki dulu sekitar 2 hari ya. Jadi kebetulan waktu itu video sudah siap, jadi ya nggak ada masalah 2 hari, tapi 2 hari ke depannya itu agak lambat kemarin karena memang kita perbaikan dulu untuk alat rekodnya. Dan sekarang sudah jadi, tinggal kita nanti melanjutkan program-program selanjutnya. Mudah-mudahan masih bisa kita lakukan eksperimen yang lain. Terima kasih sekali lagi. Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73. Bye-bye.